Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Fandi dalam mata kuliah Laboratorium Statistik. Nah, ini sudah pertemuan kedua. Oke, pertemuan kedua ini nanti kita langsung praktek. Nah, seperti itu. Nah, ini semoga harapannya nanti setiap mahasiswa itu bisa ikut mempraktekkan. Bagi yang memang mahasiswa yang belum memiliki laptop itu bisa pinjam ke temannya, nanti bisa langsung praktek seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini pertemuan kedua, tidak saya jelaskan dalam PPT tapi langsung praktek. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif, di mana dalam kita mempelajari statistik deskriptif ini diharapkan mahasiswa mampu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data yang kita telah tulis di Excel seperti itu. Nanti saya ini, nah nanti dari data yang kita tulis di Excel ini dari buku sumber, dari buku ini. Yang kedua adalah mahasiswa memahami penyajian data secara numerik berupa analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, mahasiswa memahami prosedur eksplorasi data yang menghasilkan rangkuman analisis statistik dan penyesuaiannya melalui grafik. Nah, dalam hal ini untuk statistik deskriptif ini yang paling banyak dipakai dan paling mendasar adalah berkaitan dengan statistik deskriptif, di mana kita ketahui bahwa statistik deskriptif ini nanti kita akan mempelajari pembuatan tabel distribusi frekuensi dari data Excel ini, dari karyawan dan umur. Terus selanjutnya kita membuat tabel deskripsi statistik ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk yang ketiga ini penyajian grafik, histogram dan poligon ini kita berusaha untuk menggunakan Excel seperti itu. Yang pertama adalah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kalian bisa lihat di buku halaman 11 ini. Yang pertama adalah buat variabel yang diinginkan dengan lembar kerja SPSS, yaitu dalam variabel view. Nah, ini saya menggunakan SPSS, saya meminjam laptop. Ini versi 16. Nah, ini tidak jauh berbeda sebenarnya. Kalau pengen versi 24, 25 tidak apa-apa ya. Ini tidak secara spesifik tidak ada perbedaan secara gitu. Nah, ini yang pertama adalah misalkan variabel yang diinginkan untuk diproses adalah data umur penduduk suatu daerah, maka umur kita masukkan ke dalam variabel view sehingga akan nampak dalam lembar kerja. Jadi kita lihat ini kan ada di sini paling bawah pojok kiri ini ada data view dan ada variabel view. Nah, variabel view ini sesuai dengan ini kita tuliskan di sini umur seperti itu. Nah, ini desimalnya kita nolkan saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini diganti scale saja. Kita pindahkan ini halaman ke-12 ke halaman 12 ini kita pindahkan data yang kita buat dari Excel ini pindahkan ke SPSS. Caranya bagaimana? Ini kita blok semuanya sampai dari B2 sampai ke B26. Itu kita copy, langsung kita pindahkan ke SPSS. Nah, pindahkan data ini bukan ke variable view tapi ke data view. Nah, ini. Nah, data view kita klik kanan, kemudian paste. Loh, ini nggak bisa. Maaf. Nah, seharusnya ini bisa ya. Nah, ini sudah dari data Excel pindah ke SPSS. Kemudian kita beralih dari data yang ada pada tabel umur tersebut kita masukkan atau isikan pada kolom umur dalam lembar kerja di data view sehingga hasilnya sebagai berikut ini. Kemudian yang langkah ketiga, klik analyze. Kita ingin mengetahui tentang deskriptif statistik. Kita klik analyze di menu bar ini, kita analyze, kemudian pilih ke deskriptif statistik. Nah, yang pertama karena di sini yang diminta adalah frekuensi, maka yang kita klik terlebih dahulu adalah ini, deskriptif ke menu frekuensi. Nah, dari ini tampilannya seperti ini, terus kemudian kita uji
yang kita uji, kita masukkan umur ini ke variabel sini, kotak sini. Caranya adalah kita klik ini. Nah, kalau ketika sudah, kita klik statistik. Nah, dari statistik seperti yang telah terlihat di halaman 14 itu, kita klik semua ini. Dari kita ingin mencari apa? Kita mencari mean, kita mencari median, kita mencari mode ini sum. Kita klik, kemudian quartile, kita klik tulisan cut off, cutting point, kita klik juga. Terus kita standar deviasi, kita klik juga variance. Ini semuanya di checklist seperti itu. Ini sama distribusinya skew-news dan kurtosis. Kita continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah gambaran dari uji statistik deskriptif menggunakan menggunakan SPSS. Mohon maaf. Di sini tampilan di halaman seperti yang di halaman 15 ini, tampilannya seperti ini, ada 2 frekuensi, jadi ada 2 tabel. Oke. Selanjutnya adalah ingin menampilkan. Nah, di sini maksudnya apa ini di sini? Standard error of mean dari data yang tadi 25 tadi kita jumlahkan. Sebenarnya ini adalah contoh perhitungan secara otomatis menggunakan berbantu software. Berbeda lagi ketika kita misalkan pengen mean kan dari data yang tadi 25 itu kita jumlahkan terus kita bagi 25, itu kan lama. Nah, kita bisa menggunakan program SPSS untuk mempercepat perhitungan tadi. Nah, dari standar error of mean di sini ada 2. Medianya dari data tadi kita ketemu 30. Nanti kita bedakan perhitungan SPSS dengan Excel, tidak jauh berbeda. Tapi untuk jenis-jenis penelitian biasanya ini menggunakan data olahan dari SPSS seperti itu. Nah, ini ada variance, skew-news, nah kurtosis. Nah, ini nilai minimum, ada minimum 20, maksimum 50. Ini maksudnya bagaimana dari umur tadi, dari 25 karyawan tadi yang memiliki nilai umur paling muda adalah umur 20 seperti itu. Nah, maksimum apa? Kita baca di sini adalah dari 25 karyawan tadi yang memiliki umur paling tua adalah umur 50 seperti itu. Kita membaca dari ini. Nah, ini ada sum, berarti dari 25 karyawan tadi kita jumlahkan totalnya 825. Nah, ini bisa persentil ini kan seperti yang kita telah dipelajari di semester 4 kan pasti ada persentil kan ya. Nah, itu perhitungannya dengan manual. Nah, ini menggunakan SPSS. Ini sama. Nah, ini. Kemudian kita pengen menguji di pengukuran deskriptif lainnya. Nah, kita misalkan kembali lagi ke menu SPSS tadi. Nah, ini kita klik analyze, ini di halaman 16 itu klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita klik deskriptif. Nah, ini kita masukkan. Setelah kita masukkan ke menu option. Nah, option ini kita pengen apa, mencari apa. Pertama ini sesuai di halaman 17 itu kita ingin mencari mean, kita mencari variance, kita mencari range, kemudian kita mencari kurtosis sama skew-news. Nah, kita klik continue. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini muncul statistik deskriptif. Jadi ini biasanya yang di penelitian itu kita menggunakannya bukan data yang ini, statistik ini, tapi lebih kepada statistik deskriptif. Dari data ini saja kita bisa menginterpretasikan bahwa misalkan di sini kan lebih simpel kan tampilannya daripada yang atas ini. Ini sudah kita dari, nah ini kan N itu kan jumlah karyawan. Range itu kan berarti selisih antara umur tertinggi kan tadi 50 dan umur paling muda adalah 20, sehingga range-nya adalah selisih umur tertinggi dan terendah adalah 30. Minimum ini umur muda, maksimum umur yang tua, rata-rata dari 25 itu 33 tahun.
Terus standar deviasi ini adalah tingkat penyimpangan atau tingkat kesalahan, bahwa di sini dijelaskan 10,87,87. Varians adalah data yang bervariasi. Nah, ini menunjukkan bahwa data variasi 25 ini variansi seperti itu. Stataskinius dan kurtosis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita ingin menguji histogram. Nah, ini kan sudah kita mempelajari tentang bagaimana kita menyajikan data dengan analyze frequencies dan descriptive statistik dengan statistik deskriptif seperti itu. Nah, yang kemudian kita menggunakan berbantu SPSS. Kita coba misalkan di sini di halaman 18. Maka penyajian data kuantitatif dapat dilakukan dalam bentuk diagram yang disebut dengan histogram. Nah, histogram ini bisa dalam bentuk diagram batang, kemudian ada bentuk poligon yaitu diagram garis. Adapun langkah-langkahnya yang dilakukan untuk menggambarkan atau menyajikan data kuantitatif dalam bentuk histogram adalah sebagai berikut. Nah, kita tadi kembali lagi ke SPSS. Nah, ini data ini. Kita pengen menyajikan grafik dalam bentuk grafik, tadi kan berupa angka, ini kita sajikan dengan bentuk grafik. Kita klik menu grab, kemudian di chart builder. Nah, ini klik oke saja. Nah, ini kan ada umur ini kita masuk, ini yang kita pilih pertama adalah chart previews, histogram ya. Nah, histogram kita pengen sesuai dengan ke buku ini, kita klik di sini ada 4 ini, kita klik yang paling kiri. Kita klik drag, kita masukkan di chart previews ini. Nah, ini nggak muncul gini. Kemudian ini kita masukkan variabel ini, kita tarik drag lagi, masukkan ke x-axis yang bawah ini, yang bentuknya yang horizontal, kita lepas. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan seperti ini. Selanjutnya kita klik untuk OK. Nah, sehingga muncul grafik seperti ini, seperti yang di buku itu. Nah, ini jadi ini disajikan dalam bentuk histogram, dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita pengen mencari dalam bentuk garis. Nah, ini dalam bentuk frekuensi poligon. Nah, kita kembali lagi minimax. Nah, ini kembali ke menu ini, kita klik grab, terus chart builder, kemudian kita oke ini saja. Nah, kita pengen mencari apa di sini, grab chart builder, pilih frekuensi poligon. Oke, frekuensi poligon. Nah, frekuensi poligon. Jadi ini kita drag saja. Nah, ini belum dimasukkan ya. Jadi ini frekuensi poligon bentuknya seperti ini, seperti di halaman 21. Kemudian kita pengen menguji, kan karena tadi yang kita masukkan datanya umur, kita masukkan data umur ini ke drag ke x-axis ini, sama, kita klik OK. Jadi simpel saja ya, ini untuk pertemuan 1 kita hanya ingin menyajikan dari data yang ringkas tadi, kita sajikan dalam bentuk data statistik deskriptif, juga bisa disajikan dalam bentuk histogram atau poligon seperti itu. Nah, nanti hasilnya ini masuk di sini. Jadi, nah ini histogramnya, ini data yang bentuk graf poligon seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan saja tentang cara membaca data ini seperti itu. Maksudnya itu apa Pak? Seperti itu untuk diskusi. Selanjutnya kita bisa selain itu kan kita bisa menggunakan aplikasi Excel sebenarnya untuk mengolah data. Nah, ini kan menggunakan SPSS yang kemudian kita coba apakah bisa Pak menggunakan Excel untuk mengolah data? Bisa.
Nah, contohnya saja ini misalkan di halaman 23 ini kita sudah menyajikan data tadi dalam, nah ini ada karyawan dan umurnya. Kemudian kita pengen mencari apa? Mencari min. Nah, tadi kan di SPSS itu ada. Kita mencari min, terus median, terus modus, kemudian yang selanjutnya adalah standar deviasi. Nah, kita caranya bagaimana ini lebih kalau untuk cara lebih itu berarti sama dengan di sini. Kita klik formula, kemudian kita ingin mencari min ya. Mencari min adalah terus klik formula, terus pilih yang more function. Nah, more function ini pilih yang statistik. Nah, statistik kita pengen apa? Min. Kita tinggal cari min. Oke, bentar. Average. Ini adalah kita cari yang average. Nah, ini. Nah, dari number ini kita mana ya? Berarti kita pengen ini dari sini. Kita klik, ditekan, ditahan sampai pada data ke B2 sampai B26. Terus kita lepas. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini. Jadi caranya seperti itu untuk penggunaan data Excel. Jadi lebih, atau bisa saja sih sebenarnya kayak gini, kita latihan kayak gini sama dengan average. Nah, ini mungkin lebih lebih simpel. Kita average ini, terus kita klik drag ini sampai ke 26. B2 sampai B2, kolom B2 sampai kolom B26. Terus kita lepas, kita enter. Nah, oke, kan sama saja. Jadi lebih lebih cepat ini ya. Berarti kan bisa menggunakan fungsi yang di menu bar ini formula, terus pilih yang more function, terus pilih statistical, atau bisa menggunakan sama dengan average dalam kurung tinggal di drag saja. Seperti itu. Nah, ini sama dengan median, kita klik median ini ke more function, terus kita pilih yang median. Nah, klik median. Ini sama seperti tadi, kita drag dari kolom B2 sampai B26. Nah, mediannya segini. Selanjutnya modus, kita klik di modus ini, terus more function, statistical, modus di sini. Nah, modus. Bentar, untuk modus. Nah, nah ini. Nah, kita klik untuk ini, kita drag sama kolom B2 sampai B26. Sehingga modusnya 20 dari data ini. Selanjutnya kita ingin mencari standar deviasi. Nah, sama saja kita klik di sini, pilih formula, more function, statistical, kemudian standar deviasi. Biasanya ini. Nah, std dev ini. std dev titik p, standar deviasi itu. Kita sama ini, kita klik drag sampai kolom B2 sampai B26. Nah, standar deviasinya seperti ini. Jadi simpel saja untuk untuk pertemuan kedua ini ya, jadi hanya menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif, kemudian data frekuensi dengan menggunakan SPSS, kemudian kita menggunakan SPSS itu mencari data histogram dan poligon. Nah, kemudian untuk yang simpel saja, untuk yang Excel kita menggunakan rumus-rumus median, min, modus, dan standar deviasi seperti itu. Oke, untuk nanti, untuk kan ini tidak ada quiz. Nah, ini nanti bisa ada tugas. Kalian bisa mengerjakan di halaman 35 ini. 35 ini ada tugas 1 dan tugas 2. Nah, ini ada data latihan 1 dan ada latihan 2.
Nah, nanti untuk kelas yang R1, untuk kelas R1 mengerjakan soal nomor 1, latihan 1. Nanti cuman mengolah data, mengulang. Jadi langkah-langkah di sini diulang, kemudian nanti di diskusi kita bahas itu loh, apa maksudnya seperti itu. Standar deviasi apa, terus kursosis apa, Ginius apa, nanti kita diskusikan di situ. Nah, di sini kita belajar praktek saja. Nah, kalian bisa untuk R1 mengerjakan soal nomor 1 untuk R2 di halaman 36 mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini nanti dikumpulkan saja di email saya. Oke, saya buat email. Nah, ini untuk email saya vandigalang 0908 nanti dikirim di sini. Nanti bagi yang memang tidak punya masih itu di laptop, masih terkendala tidak memiliki laptop, bisa meminjam temennya dulu seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.